فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Makmur rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim kita, yakni kajian kitab tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para umat yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah ini Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan panjang umur kepada kita semua, dan juga memberikan rezeki yang halal barokah untuk ibadah. Al-Haziniyah wa qulitin salihah wa ila haratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Pak Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahu wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya walhiqna bis-shalihin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Catatan ingatan, kita masih berada di surat Al-Lail, ayatnya yang ke-7. Tapi tidak apa-apa, kita mulai dari awal ya, sepintas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutup, apabila gelap, apabila sunyi. Wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila nampak, demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Demi penciptaannya laki-laki dan perempuan. Allah bersumpah pertama dengan menyebut malam, yang kedua menyebut siang. Maksudnya berpasangan. Maksudnya lagi bukan cuma malam dan siang yang berpasangan. Semua ciptaannya alam semesta berpasangan. Kita tidak pernah meneliti, tetapi Allah sudah lebih dulu memberikan statement
yang nggak bisa dibantah bahwa ciptaannya berpasangan. Apa itu? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lam. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan, termasuk diri kalian, yaitu kita, termasuk tumbuhan, termasuk yang kita belum ketahui. Kata berpasangan menjadi salah satu bukti kekuasaan, kedikdayaan, kebesaran, keesaan sekaligus. Setelah Allah menginformasikan bahwa semua ciptaannya berpasangan, dalam surat ini diwakili oleh Al-Lail, An-Nahar. Kemudian secara khusus Allah menyebut ciptaannya yang berpasangan, namanya laki-laki dan perempuan. Apa yang hendak disampaikan? Sehingga dia menjadi berkepentingan menyampaikan sesuatu kepada kita pakai sumpah. Inna sa'yakum lasyatta. Sa'i artinya usaha. Siapa di antara kita dalam hidup ini yang tidak punya usaha? Usaha dalam artian yang seluas-luasnya. Tidak ada di antara hidup kita ini ada yang tak berusaha. Bolehlah kalau dimaksud usaha adalah kerja dalam rangka mencari kehidupan, maka tak berlebihan ketika sa'i di sini dimaknai profesi. Nggak ada yang nggak punya profesi. Mulai dari profesi akar rumput, itu tukang parkir profesi, bukan profesi. Yang ngatur mobil di perapatan jalan profesi. Betapapun nggak resmi umpama ya profesi. Allah menyampaikan bahwa profesi kita dalam hidup ini banyak tak terhingga. Pertama diawali sumpah. Yang kedua substansi informasi bahwa profesi kita itu banyak juga pakai taukid inna sama la. Akhirnya sampai pada titik nggak kebayang saking banyaknya. Bukan itu yang mau disampaikan oleh Allah. Dari sekian banyak tak terhitungnya profesi yang kita miliki dan dimiliki oleh ciptaannya, namanya manusia laki dan perempuan, ketika diformulasikan cuma dua. Apa dua itu? Baik, buruk. Itu yang hendak disampaikan. Baik, buruk. Baik, diingatkan kita. Apa standarnya baik, buruk? Maka ada kaidah usul fikih bunyinya al khairu ma ra'ahu syari'u khairan. Baik adalah yang baik dilihat oleh agama, yang dilihat oleh Allah, yang dilihat oleh syariat, bukan dilihat oleh akal. Wasyarru ma ra'ahu syari'u khairan. Buruk adalah yang dilihat buruk oleh agama, oleh Allah, oleh syariat. Kita terbatas, akal kita terbatas dalam menetapkan ini baik, ini buruk. Karena terbatas,
maka Allah kirim Nabi. Nabi membawa standar baik, standar buruk, dikemas dalam sebuah kata namanya Al-Quran. Oh, standar baik buruk ini. Kalau kata Al-Quran itu buruk, buruk. Itu baik, baik. Kita menjadi sampai pada titik bersyukur diberikan Al-Quran sebagai salah satu nikmat. Dari sekian profesi baik buruk, bahkan kadang-kadang yang baik saja selalu digoda menjadi buruk. Ya apa tidak? Pergi haji baik apa buruk? Tuh baik, usaha. Baik. Banyak nggak godaannya? Oh, itu luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu ketika Allah menyampaikan kepada kita bahwa profesi, pekerjaan, usaha banyak, ini sekaligus memberi makna waspada, hati-hati, hati-hati. Tadi sholat subuh 2 rakaat, apa dari takbir sampai salam pada khusyuk apa enggak? Hah? Iya. Nah, dari sekian profesi amalan yang cuma 2 baik dan buruk, nih Allah cerita ini yang mewakili akar semua usaha. Usaha dalam rangka mendapatkan rizki, mendapatkan kehidupan. Maka Allah cerita yang pertama, fa'amma man a'to. Adapun orang yang memberi, bisa memberi tanpa mendapat, bisa mendapat tanpa usaha. Dia usaha, mendapat, kemudian dia memberi. Kalau pemberiannya itu wajib namanya zakat. Kalau pemberiannya itu sunnah namanya sodakoh. Bisa sodakoh, bisa infak. Maka Allah cerita tuh kelompok yang usahanya baik, yang berusaha mendapat kemudian dia memberi. Wattaqa, memberinya atas dasar takwa. Bisa dibilang takwa tanpa iman. Beriman, bertakwa. Perbuatan memberi yang dilakukan atas dasar takwa. Takwa secara harfiah artinya tameng, perisai. Dia bersedekah secara khusus umpamanya dalam rangka mentamengi diri dari api neraka. Itu takwa. Lebih dari itu, sodaqah bil husna. Sodaqah artinya meyakini, membenarkan. Apa yang dia yakini dibenarkan dalam konteks sedekah atas dasar takwa. Bil husna, ada kata yang dibuang. Bil husna, yaitu dengan balasan baik. Dengan balasan baik. Bersedekah, memberi atas dasar takwa, meyakini adanya balasan baik. Jadi kita sholat itu usaha. Ada makna sedekah nggak di situ? Sedekah pada diri kita, ya. Terus kita lakukan sholat atas dasar nanti ada balasan baik. Kenapa? Nih penting. Fasanu yassiruhu lil yusra. Akan kami lipat gandakan kemudahan lil yusra, untuk mendapatkan kemudahan. Salat wajib 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
kenapa tadi sholat subuh atau nanti zuhur terpaksa? Kalau nggak dipaksa sama Allah pada sholat subuh apa enggak? Enggak. Paham itu? Cuma bahasa fikihnya wajib. Itu wajib kan dipaksa itu. Hari Senin wajib apel itu dipaksa. Tapi kemudian malam jam 3 bangun. Lalu dia tahajud. Padahal ngantuk. Allah ngelihat apa enggak? Ngelihat. Allah seneng apa enggak? Seneng. Ridho bahasa Al-Qur'annya. Seneng. Kita udah bisa membayangkan apa kata Allah pada saat itu. Kata Allah, padahal aku nggak wajibkan. Lagi ngantuk. Dia sholat tahajud, berdoa, baca Quran. Tuh, kebayang. Kebayang. Walaupun kemudian jangan sampai terjadi kalau sholat sunat saja Allah senang, yang wajib masa ndak membuat Allah senang. Kalau tahajud nggak diwajibkan, sunnah kita lakukan, usaha apa bukan? Usaha. Biasa. Apa yang hendak disampaikan dalam konteks ayat ini? Sampai itu kerelaan, maka namanya sholat tatawu, kerelaannya meningkat menjadi bagian darah daging dalam hidupnya. Nggak enak rasanya kalau nggak tahajud. Tuh kebayang insya Allah. Akhirnya bagi dia nggak ada kesulitan. Dan saat dia merasakan dalam dirinya melakukan hal-hal sunnah sebagai bagian dari usaha yang disebutkan itu tak ada kesulitan, itu namanya fasanuyassiruhu lil yusra. Kami lipat gandakan kemudahan baginya untuk memperoleh kemudahan. Nah, kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk memperoleh kemudahan yang diperoleh dalam skala yang lebih dahsyat, itu kemudahan pada sakaratul maut. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudahan pada sakaratul maut, memberi informasi sakaratul maut jangan dikira gampang. Dia susah luar biasa, apalagi tak punya iman. Maka kemudian dengan tadi a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, dilipat gandakan kemudahan. Kayak apa gambarannya ya? Banyak orang-orang soleh ketika menjelang kematian disebut sakaratul maut, ditunggui oleh para keluarganya. Para keluarganya yang nungguin nggak tahu udah menghembuskan nafas terakhir apa belum. Tuh saking mudahnya. Bahkan lebih dari itu yang dimaksud fasanuyassiruhu lil yusra, kami lipat gandakan kemudahan buatnya untuk mendapat kemudahan pertama saat sakaratul maut. Habis sakaratul maut kan masuk ke alam barzah, diberi kemudahan lagi. Habis alam barzah nanti kiamat, dia udah mati alhamdulillah. Bagi kita yang hidup, karena tadi a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, tidak ada kesulitan pada hari kiamat. Ibaratnya a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna bagian dari sa'i, usaha. Kita lagi bikin perahu. Kalau kiamat ibarat laut bergelombang besar, insya Allah nanti pada saatnya karena a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, perahunya udah luar biasa kokoh.
Gelombang paling tinggi setinggi gunung, perahu yang kita miliki yaitu iman lebih besar dari gelombang yang ada. Huru hara itu. Udah kiamat diberi kemudahan, nanti kebangkitan di padang mahsyar, dihisab, ditimbangan, di sirotol mustaqim, itu diberi kemudahan berlipat ganda. Baru Allah cerita yang kedua, wa amma man bakhila, siapa yang pelit. Hubungannya sama usaha dapat tapi tak memberi, itu namanya pelit ya. Pelit. Apa yang mendasari dia pelit? Wastaghna, sombong, merasa tak butuh kepada yang lain. Lebih dahsyat lagi, merasa kaya, merasa tak butuh kepada Allah. Hakikatnya semua yang dimiliki berupa kekayaan yang ada, pangkat jabatan adalah dari Allah. Dia berkata, enggak, ini usaha saya. Tuh kayak Qarun, orang terkaya di dunia saat ini, di Indonesia saat ini, tidak seberapa dibanding Qarun. Enggak seberapa. Kecil, apalagi sih menurut Allah. Tapi Qarun saja ketika diingatkan sesungguhnya itu dari Allah, enggak, ini karena ilmu saya, karena jabatan saya, karena koneksi saya, ujung-ujungnya karena usaha saya. Itu namanya sombong. Pelit karena sombong. Lebih dari itu, kalau saya memberi, saya dapat apa? Kalau saya memberi, saya dapat apa? Oh, dapat apa-apa. Kalian jangan minta. Cari sendiri. Gitu kurang lebih. Toh, kalau juga memberi karena berharap balasan, karena ada kepentingan. Kenapa begitu? Tidak ada balasan. Wa kazzaba. Dia mendustakan adanya balasan. Bukan cuma balasan dari sesuatu yang dia berikan, bukan cuma itu. Dia mendustakan balasan, mendustakan hari kiamat, mendustakan hari hisab. Pertama pelit karena sombong, plus mendustakan balasan baik. Nanti nggak ada kiamat. Seperti dulu pernah disampaikan, tema sentral dakwah Nabi adalah tentang kebangkitan. Kebangkitan tak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan balasan. Maka hari itu hari pembalasan. Di mana nanti? Di akhirat. Dari sekian rukun iman yang 6, maka Allah yang sebutkan dalam Al-Quran cuma 2 yang terpenting. Pertama Allah, kedua hari akhir. Allah hari akhir. Allah hari akhir. Hari akhir maksudnya pembalasan. Jadi tak apa-apa ketika kita beribadah, sholatkah, zakatkah, puasakah, atau tolong menolongkah, karena berharap balasan. Asal jangan keliru meletakkan harapan balasan. Jangan kepada selain Allah. Kepada selain Allah, Allah malah marah. Kan aku udah siapkan balasan. Ngapain minta, nunggu, berharap balasan dari orang lain? Kazzaba bil husna. Apa katanya? Fasanu yassiruhu lil usra. Tadi fasanu yassiruhu lil yusra. Yang ini sanu yassiruhu lil usra. Akan kami lipat gandakan kemudahan-kemudahan buat orang yang bakhil, istaghna, kazzaba bil husna, itu lil usra, untuk mendapatkan kesulitan. Kami beri kemudahan buatnya untuk mendapatkan kesulitan.
diberi kenikmatan jabatannya nomor 1, maka dia berbuat jahat, mencuri, diberi kemudahan oleh Allah, di mana jahat, mencuri, khianat, curang begitu mudah baginya, sama nanti begitu mudah dia mendapatkan kesulitan pada sakaratul maut. Ya apa tidak? Kalau pada bingung, tuh lihat fenomena itu yang ada dalam kehidupan berbangsa. Begitu dahsyatnya kemudahan yang Allah berikan untuk mendapatkan kesulitan. Hanya dengan sebuah kebijakan, itu kali bisa diuruk. Laut bikinin sertifikat nggak? Susah kita bikin sertifikat kita yang udah tanah kita beli, dia mah gampang banget. Saya malah lagi nerangin ini, bukan ada yang tersinggung ya, awas, cara ketahuan. Coba luar biasa itu, ngambil uang kita itu di rekening, bahasanya memblokir. Nah sama yang ngambil orang uang di dalam rumah, rampok. Nah, mudah apa enggak? Mudah, luar biasa. Akhirnya memang secara faktual begitu mudah, maka terjadi kesenjangan luar biasa. Di satu sisi rakyat tercekik dengan kehidupan, di sisi lain dilihat garasinya, luar biasa. Garasinya mobil paling rendah 4 miliar. Saya cuma menghubungkan dengan fasanuyasiruhu. Lah, itu kemudahan dong, enaknya. Bukan, lihat akibatnya nanti. Akibatnya sakaratnya susah, di alam barzahnya susah, saat kiamatnya susah, saat padang mahsyarnya, siratal mustaqimnya susah. Baru masih sambungan cerita itu tuh, yang diberi kemudahan berlipat ganda dalam rangka mendapatkan kesulitan. Wa ma yughni anhu maduhu iza taradda. Semua harta, kalau sekarang jabatan, pangkat, tak ada gunanya sama sekali. Iza tarodda. Tarodda secara harfiah artinya meluncur. Kita kalau ajak anak-anak main ke kolam renang, ada wahana itu, meluncur apa enggak itu? Seneng. Ini kalau dia sudah meluncur tadi, yang pelit, yang sombong, mendustakan balasan, dilipat gandakan, terus kesulitannya maksudnya. Terus nanti kalau udah meluncur, pamannya udah pensiun, pamannya tidak menjabat lagi, itu udah nggak bisa tanda tangan, ya apa tidak? Nah kalau ternyata udah pensiun masih luar biasa ditambahkan kemudahan untuk kesulitan orang lain, itu kan udah di luar nalar, di luar batas, karena memang perbuatannya seperti itu. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Semua hartanya dan yang terkait dengan hartanya menjadi tak berguna, dia tak butuh lagi. Iza tarodda, apabila sudah meluncur. Meluncur dimaksud adalah ketika meluncur ke liang lahat. Meluncur apa enggak itu? Emang meluncur. Apalagi kalau pakai peti gede, digotong. Ada juga emang diluncurkan, ada papan luncur sedemikian rupa, kuburnya didesain sehingga bisa diluncurkan itu peti. Bahkan wallahu a'lam bener apa enggak namanya di media sosial ya, itu yang dulu kita berkata
kita nggak bisa dibawa harta benda ketika meluncur ke liang lahat. Dijumpai semua sama mobilnya. Kan sedemikian rupa kuburnya di beton. Terus peti jenazahnya ditaruh di atas mobil. Emas, batangan, perhiasan, uang ditaruh di situ. Udah masukin dalam kubur. Gak berguna. Wallahu a'lam. Tapi tak menutup kemungkinan ada negara-negara yang luar biasa maju udah nggak butuh duit, kebanyakan duitnya. Ada juga di media sosial kita lihat itu orang di jalanan bagi-bagi emas, sudah kebanyakan emas. Subhanallah, nanti ketika meluncur tak berguna kata Allah. Pada titik ini kita diajak membayangkan ketika Allah menyuruh kita ibadah, tidak ada di antara kita yang bisa tahu jalan menujunya, nggak ada. Menuju Allah kan absolut, di luar nalar batas potensi akal. Kita diberi akal dengan potensi yang terbatas. Allah sadar betul. Maka ayat berikutnya, inna alaina lal huda. Alaina yajibu, saya harus bertanggung jawab memberikan jalan untuk kalian mendapatkan petunjuk sampai kepadaku. Maka maknanya tidak ada satu potong orang pun yang bisa memberikan jalan sistem untuk sampai kepada Allah kecuali Allah. Jalan itu dikemas dalam sebuah kata namanya ad-din. Din itu jalan, dan memang yang kita baca dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu maksudnya jalan. Jadi kalau ada orang semua bikin agama, itu dia bikin jalan untuk menuju Allah. Amat sangat tak mungkin. Tak mungkin. Bagaimana dia tahu? Dan ternyata bukan orang-orang Islam. Dia bikin jalan. Siddhartha bikin jalan. Konghucu bikin jalan. Taoisme bikin jalan. Zoroaster itu Majusi bikin jalan. Mana mungkin sampai? Yang bisa menjamin sampai yaitu dari dia. Maka di sini dia menyatakan inna alaina lal huda. Kami yang beri petunjuk. Mana faktanya? Dia kirim nabi, dikasih kitab suci, isinya ajaran, dikemas dalam sebuah kata namanya ad-din. Ajarannya cuma dua, ada perintah, ada larangan. Itu din dua. Perintah ada yang tegas namanya wajib, ada yang tak tegas namanya sunnah. Larangan ada yang tegas namanya haram, ada yang tak tegas namanya makruh. Ada satu lagi tak diperintah, tak dilarang, namanya mubah. Itu hasil ijtihad para ulama fikih mengeluarkan hukum, namanya hukum fikih. Itu sudah enak diberi jalan. Ketika kita mau ke hutan belum ada jalan, enak apa enggak? Gak enak. Diberi jalan mulus, di padang pasir kah, di hutan kah, di laut kah, diberi enak luar biasa. Oleh karena itu tak berlebihan ketika kita sering mendengar nikmat paling pertama dan utama dalam hidup ini adalah ad-din, agama. Itu nikmat. Oke. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kalau diartikan sesungguhnya akhirat dan dunia itu milik kami. Apa hubungannya dengan usaha? Kalau mau mencari dunia, dunia milik kami, minta sama yang punya. Kalau mau cari akhirat, akhirat punya kami, minta sama yang punya. Itu hubungannya kan gitu. Ketika kita jalan, kita sedang minta. Yang punya akhirat Allah, yang bikin jalannya adalah Allah. Minta kepada Allah. Nggak tahu, Allah wajib memberi petunjuk. Dikirim nabi,
ada Al-Quran, dan kita insya Allah merupakan ungkapan syukur pada taklim ini dan yang lainnya. Itu maksudnya innalana lal akhirah. Kalau disebut akhirat, katakan balasan akhirat surga. Minta surga kepada yang bukan punya surga. Coba bayangkan itu. Dia punya apa? Dia sendiri yang mengaku bisa memberi surga aja masuk neraka umpamanya. Kan itu yang namanya sesat. Udah nggak kebayang, sesat di jalan tol aja luar biasa. Salah belok. Tadinya mau ke Tanjung Priuk sampai Bogor, terus Bandung, terus Jawa Tengah, Jawa Timur. Coba bayangkan, itu namanya sesat. Dan sesatnya yang kayak begitu bukan sesat standar. Dalam Al-Quran disebut dhalalam ba'ida, sesat yang jauh. Ya, menarik sekali. Innalana lal akhirah. Akhirat, yang punya akhirat kami, Allah. Yang punya dunia juga kami. Minta dunia kepada yang punya, minta akhirat kepada yang punya. Bapak-bapak bikin KTP, ya itu otoritasnya Dukcapil. Bikin KTP ke BPN dapat. Ya ampun, enak sekali, jelas logika Al-Quran. Udah, kalau sudah aku jelaskan kayak begitu, mulai dari inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Kalau enggak juga fa anzartukum naron talazzo, aku ingatkan, nanti udah aku siapkan neraka yang apa, talazzo, bergejolak. Baik, kita sampai sini dulu nih, ayat 14 dicatatnya Ustaz. Nanti sisanya itu luar biasa serem. Maka kalau serem ini sebaiknya datang apa enggak? Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya, bagi kita semua, bukan cuma dunia tapi juga akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jamaah, dan masih ada beberapa menit menjelang syuruk. Mungkin masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, bagus, mantap. Silakan. Jadi ketika Allah berfirman ista'inu, tuh minta tolonglah, pakai apa minta tolongnya? Bisobri, dengan sabar. Sabar ada 4. Kalau lagi perang minta tolonglah dengan sabar. Sabar maksudnya berani. Terus beraninya aja itu pertolongan Allah. Bukan berarti ditembak nggak mempan. Bukan, salah paham. Yang kedua, minta tolonglah dengan sabar. Sabar yang kedua dalam konteks ketaatan. Apa itu? Bertahan. Udah penceramah itu lama banget, udah 3 jam. Ngaji 3 jam. Gelisah apa enggak? Pada kesemutan. Senderan salah, belonjor salah. Suruh sabar. Tahan. Tuh, bertahan. Terus
Dalam kemaksiatan juga minta tolong sama Allah pakai apa? Pakai sabar. Apa sabar dalam kemaksiatan? Lawan. Terus mampu melawan, itu dia pertolongan Allah. Jangan kira kita sampai di sini bukan pertolongan Allah. Tuh. Terus yang keempat, lagi dapat musibah, mau sakitkah? Mau apa? Belum dapat kerjaan kah? Minta tolong sama Allah dengan sabar. Usaha. Wilayah kita wilayah usaha. Wilayah hasil bukan wilayah kita. Kan sabar juga penuh ujian. Ketika saja umpamanya, waduh udah ngajuin lamaran sono sini udah 20 kali surat lamar, belum juga. Itu mencederai kesabaran yang lagi Allah berikan. Udah kebayang itu? Ya, jangan lihat hasil wilayah Allah. Perbaiki usaha kita khusyuknya mah Allah yang ngasih. Dan khusyuk bukan cuma lagi sholat, mulai wudhu udah harus khusyuk, setelah salam tuh baru mulain khusyuk. Maka Siti Hajar tahu betul nggak ada air, tahu dia, bukan nggak tahu. Tapi yang Allah berikan pelajaran lewat Siti Hajar, dia tetap usaha. Sono kali di balik bukit Sofa ada air. Enggak ada. Ke Marwa, sono kali ada air. 7 kali gitu. Udah dia kembali, angkat Ismail, anaknya yang lagi nangis itu. Ada versi dia lagi lari sambil gendong. Ada versi lain ditinggal itu. Tinggalnya di mana? Di Hijir Ismail. Terus dibawa-bawa keluar yang sekarang posisinya sumur Zam-Zam. Sambil nangis dia gejuk-gejuk gitu tanah keluar air. Tuh, insyaallah dia paham. Maka air keluar terus kan masih pasir bertebaran. Dia Zam-Zami gitu, maka jadi disebut air Zam-Zam. Nabi mau menghembuskan napas terakhir, pegang tunas kurma. Lalu dia bilang, sahabat, kalau kalian yakin besok kiamat, hari ini mau nanam korma, tanam segera. Jangan mikirin buah. Buah mah wilayahku, ya betul tidak? Ibunda Isa, Maryam alaihassalam, jangan dikira pohon korma yang disuruh goyang itu korma udah sekian tahun usia. Bukan, itu tumbuh pada waktu itu. Kalau nggak begitu bukan mukjizat namanya. Tahu-tahu tumbuh terus matang, diorak-orak. Kan memang menjadi lucu nanti jadinya kalau kormanya nyamperin Maryam ke kamar. Iya, ketika dia mau melahirkan, usaha. Tadi alhamdulillah inna sa'yakum wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Iya, ada lagi, mungkin satu lagi. Ya, kalau nggak ada saya mau pulang. Ya, mungkin udah selesai ya. Cukup kan? Cukup. Ya. Ditutup dengan doa. Apa ibu sekalian, ibu-ibunya ada nggak? Ada di rumah. Kita doa sama Allah. Kalau ada salah dimaafkan. Kalau ada baik ditambahkan kebaikannya kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat.
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.